Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jagat dan rekan saya Gua Lukman di podcastan Poskomi. Podcastnya yang gak asing-asing. Podcastan Poskomi mantap. Jadi gak jelas. Enggak kompak nih. Ya, jadi kira-kira kita mau ngapain di sini? Ya, kita mau biasa ngobrol-ngobrol tentang keislaman. Karena Lo Islaman? Aduh. Alhamdulillah belum berpindah sih, Pak. Kok jadi gagu ya, kamera nyala ya? Tadi kita ngobrol-ngobrol asik. lu bikin gagu sih lu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Yang seperti Lukman ngomongin nih teman-teman. Jadi pada podcast kali ini kita akan mengobrol tentang apa nih yang mendekati hari Islam. Kayaknya mau Isra Mi'raj ya? Iya sih. So tau banget Isra Mi'raj. Cek kalender. Cek kalender dulu, cek kalender. Lama udah Ya lanjut. udah, Iya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. Kan udah di briefing tadi. Oh iya bener. Lu ngapain? Soal nggak tahu. Soal nggak tahu udah. Isra Mi'raj itu berarti di bulan apa tuh, Bang? Rajab. Rajab. Sekarang udah Rajab. Kayaknya. Udah ya? udah masuk bulan Rajab dari Rajab, bulan Syaban terus kemarin. Ramadan. Iya. Bentar lagi mau Ramadan. Bentar lagi kita akan mendekati bulan Ramadan. Ya, berarti langsung masuk pembahasan aja. Oke. Soalnya kita nggak punya iklan kan. Soalnya kalau ada iklan, awal-awal iklan dulu. Iklan dulu ya harus saya. Kan yang mau ngiklan. Taruh sini. Gilus Mix boleh. Wah gila, langsung disebut. Belum di endorse. Kalau udah terkenal aja minta di endorse. Iya. Oke. Gimana Lukman? Langsung aja masuk ke pertanyaan. Jadi kita udah ngumpulin pertanyaan nih dari teman-teman. Masuk pertanyaan atau apa dulu nih kita nih? Perkenalan dulu kan. Gua siapa sih? Oh Iya, iya, belum tahu dia siapa nih. betul. Iya. Namanya juga baru episode kedua. Orang biasa aja juga. Iya. Episode kedua ya. Oke. Ya di sini ada seseorang yang menarik. Rekan kita ya, rekan seperjuangan kita pada zamannya. Zaman Soeharto buat. Zaman Soeharto. Waktu 98. Ini yang selamat yang belum hilang. Iya. Masih ada gua alhamdulillah. Oke, dengan siapa Bang? Langsung Bang perkenalan. Nama gua aja ya. Iya, boleh. Takutnya akhi gitu. Aku harapnya keluar. Nama gua Rifat Mauludin. Iya. Dulunya gua di LDK Poskomi sebagai Kadif Dakwah. Berarti udah terpercaya ya kita ya, udah manggil kadifnya nih, kadif dakwahnya nih yang terdahulu nih. Walaupun bukan ustadz ya. Nah, Jadi nanti ekspektasi pembahasannya tuh ya sesama mahasiswa aja, masih anak muda gitu. sama kan. mahasiswa soto ya. Iya. Sama-sama belajar. Sama belajar. Betul. Jadi di sini nggak ada yang membenarkan, nggak ada yang mensalahkan. Oke, jadi kita langsung masuk pembahasan aja ya. Oleh Bang Rifat, boleh tahu apa itu tentang Isra Mi'raj? Apa itu Isra Mi'raj? Iya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah kejadian dalam satu malam, yaitu Isra wal Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Baitul Haram, yaitu Ka'bah, Mekah gitu kan, ke Baitul Maqdis di Palestina. Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis ya, betul ya? Cuma ini betul. Ya, namanya banyak soalnya. Orang Arab ngasih namanya banyak. Nah, kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh kan? Ketujuh Bang. Iya. Jadi Isra Mi'raj itu punya dua arti ya sebenarnya ya. Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj bukannya gabung ya dia ya. Tapi intinya dia perjalanan ya, intinya perjalanan. Itu dalam semalam. Dalam satu malam dikisahkan seperti itu. Tapi nih Bang ya, banyak nih yang taunya Isra Mi'raj itu hari kelahiran Nabi. Kata siapa? Banyak yang kayak gitu. Lu doang kali. Emang iya. bahkan orang-orang tuh banyak yang merayakan gitu. Banyak yang merayakan tapi masih belum tahu nih Isra Mi'raj itu katanya ada yang ngomong kelahiran Nabi, terus ada yang ngomong ini nih harus dirayakan nih gitu. Itu bener nggak kira-kira yang kayak gitu? Sejarahnya Isra Mi'raj itu sebenarnya dalam riwayat nggak pernah ada
tanggal pastinya. Jadi 27 Rajab itu riwayat seorang ulama, lupa namanya siapa. Nah, dia bilang Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Tapi Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Rohikul Maktum itu bilang nggak ada yang pasti. Jadi dia ngebebarin tuh di kitab itu 6 pendapat ulama. Ini dan menurut dia nggak ada yang pasti. Jadi ulama sebenarnya sepakatnya nggak ada yang pasti. Isra Mi'raj terjadi kapan? Nah, sepakatnya seperti itu. Cuman di Indonesia nggak tahu siapa yang menentukan ya pas hari libur nasional itu. Ya siap, iya bener sih. Iya bener kan, gua nggak ngelawak nih. Gua ketawa. Gua beberin fakta ketawa loh. Jadi pas nentuin bahwa 27 Rajab itu Isra Mi'raj pas jadi hari libur nasional itu nggak tahu siapa gitu. Mungkin itu kesepakatan ulama di Indonesia kali. Bukan ada kesepakatan pembuat tanggal. Oh, apa itu? kok jadi MLI sih? MLI ya jadinya. Emang kita dapat referensi kayak gitu. Iya, referensinya gitu coba ya. Pemuda tersesat. Oke, berarti emang sebenarnya tuh Isra Mi'raj itu perjalanan ya, artinya perjalanan gitu. Dari mana tadi yang Isra dari jadi pertanyaan lu kan itu apa? Boleh dirayain apa enggak? Gitu. Boleh dirayain apa enggak. Terus banyak juga tuh yang nganggep Isra Mi'raj itu kelahiran Nabi gitu. Berarti hari kelahiran Nabi kan udah salah tuh. Bukan, Maulid Nabi kalau kalau iya bener kalau Maulid Nabi bener ya. 12 Rabiul Awal pendapat yang masyhurnya. Berarti kalau misalkan itu udah salah ya, Isra Mi'raj kelahiran Nabi itu berarti udah salah ya. Yang bener berarti Maulid Nabi. Terus yang satu lagi, bolehkah dirayakan apa enggak? Bolehkah dirayakan apa enggak menurut gua karena 27 Rajab aja kita secara pendapat ulama ya, bukan pendapat gua nih, pendapat ulama nih. Jangan salahkan saya pemirsa. Secara pendapat ulama, 27 Rajab itu Isra Mi'raj itu belum pasti gitu. Hanya ada satu riwayat saja yang mengatakan 27 Rajab, sementara kebanyakan ulama bilang nggak ada yang tahu pasti Isra Mi'raj terjadi kapan. Tapi yang penting adalah kita percaya Isra Mi'raj sebagai muslim ya, Isra Mi'raj itu terjadi, benar-benar terjadi gitu. Itu yang qot'inya, yang harus diimaninya. Kalau mengimani bahwa Isra Mi'raj 27 Rajab atau bukan itu nggak harus gitu. Boleh kalian bilang, boleh nyari pendapat ulama yang lain gitu, yang menurut kalian lebih sahih gitu. Nah, boleh dirayakan apa enggak? Nah, 27 Rajab aja kita nggak tahu ini Isra Mi'raj apa bukan gitu kan. Nah, jadi kalau mau merayakan silakan, kalau enggak menurut pribadi ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, sekedar merasa senang, atau yang penting adalah kalian mengimani Isra Mi'raj itu ada, Isra Mi'raj itu terjadi gitu. Kalau mau merayakan apa enggak kembali ke kalian masing-masing. Ya, berarti sebenarnya buat merayakan ini nggak ada tuntutannya teman-teman. Jadi dari Isra Mi'raj nih kita harus merayakan Isra Mi'raj dengan misalnya berkeliling ya. Biasanya kan itu membawa obor tuh, ya kan. Sebenarnya itu balik lagi ke diri teman masing-masing. Intinya baiknya gimana, teman-teman bisa merayakan atau enggak itu baik lagi ke diri teman masing-masing. Jadi di sini kita sebenarnya nggak ada tuntutan nih teman-teman buat kita merayakan hari Isra Mi'raj itu. Mana Lukman? Sebenarnya buat perayaan itu gue sih walaupun dulu di pondok bang ya, tapi nggak relate yang ada Isra Mi'raj ada perayaan, Maulid Nabi perayaan. Kita tuh perayaan cuman yang Lebaran udah pasti kan, Idul Fitri, Idul Adha gitu. Pasti itu. Tahun baru Islam pun nggak pernah gitu. Jadi paling dasar sih itu doang kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha gitu. Cuman kalau dilihat dari obrolan tadi tentang Isra Mi'raj itu kan kisah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam itu bang ya. Itu termasuk ini nggak kayak keajaiban dari Nabi gitu. Kan kalau keajaiban Nabi kan antara lain Al-Quran kan. Iya, betul. Al-Quran, terus membelah bulan juga ya. Iya. Nah, kalau Isra Mi'raj ini juga termasuk atau enggak? Ya, jadi poin pentingnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Rasulullah langsung dipertemukan ke langit ketujuh dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk diberi wahyu perintah sholat. Perintah sholat. Nah, satu-satunya nabi yang diberi wahyu secara langsung itu cuma Nabi Muhammad gitu, yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini gitu. Nah, biasanya kalau nggak langsung tuh gimana Mas? Biasanya lewat lewat malaikat Jibril ya kan? Oh, jadi ada perantaranya ada gitu. perantaranya segala macam. Ini langsung karena untuk memberi perintah sholat gitu. Tadi pertanyaan apa?
Tadi Iya, Isra Mi'raj ini termasuk keajaiban dari Nabi Muhammad sendiri atau ya peristiwa biasa aja gitu. Iya, Mujizat nggak? iya. Oh, ya, mujizat. Makanya sampai diperingati oleh Muslim di Indonesia tanggal 27 Rajab ini atau 11 Februari ya, gue declare trader. Itu karena memang Isra Mi'raj dikatakan dalam tradisi Islam sebuah hari yang penting. Ya, tadi karena itu turunnya perintah wahyu untuk sholat. Dan ada pendapat ulama yang menarik menurut gue. Jadi Syekh Muhammad Abdul Haq itu bilang bahwa semenjak Nabi Adam jalinan hubungan surgawi antar manusia dan Tuhannya itu terputus gitu semenjak Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nah, baru terhubung kembali itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, yaitu dengan diwakili dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi juga mewakili pertemuan manusia dengan Tuhannya gitu. Nah, itu hubungan surgawi itu yang sudah lama terputus itu menurut Syekh Muhammad Abdul Haq ya. Itu diwakili kembali, disambung lagi gitu dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi menurut gua itu kayak jadi Muhammad Abdul Haq ini seorang sufi gitu. Jadi peristiwa tertinggi gitu ya, peristiwa pertemuan dengan, kan sufi kan berbicara tentang bagaimana kita bertemu dengan Allah, semacam mencintai Allah secara tanpa tedeng aling-aling, tanpa pamrih gitu, langsung bertemu dengan Allah. Ya peristiwa Isra Mi'raj ini dilambangkannya gitu, simbolismenya ada di peristiwa Isra Mi'raj ini. Jadi kalau kita mau merayakan tadi dan jagat mau merayakan apa enggak, silakan terserah kalian, tapi yang penting adalah ketika kalian meyakini Isra Mi'raj, kalian juga meyakini bahwa kalian harus membersihkan hati kalian sehingga kalian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh Muhammad Abdul Haq juga, dia mengutip pepatah sufi, Mi'rajnya orang beriman itu adalah sholat gitu. Maksudnya kalau Mi'raj, kalau Nabi Muhammad kan Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke hujan itu. A few moments later. Ya, balik lagi di obrolan kita yang selanjutnya. Jadi gue mau nanya nih Bang ya. Isra Mi'raj kan itu sebuah... Tadi udah ya, gara hujan pindah. Pura-pura pindah segmen. Aku nutupinnya, mantap. Mantap. Gue udah pede nih, Jangan dibongkar. Jangan dibongkar. Maaf. Ya mungkin tadi terputus kan obrolan kita kan, karena kita ganti tempat dulu nih. Iya. Hujan. Masa nanti aja. Iya, jadi Isra Mi'raj kan dari peristiwa Nabi gitu Bang. Mungkin tadi ada penjelasan yang terputus, coba secara singkat aja buat ini Bang ya. Isra Mi'raj itu sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad sendiri atau peristiwa yang biasa aja gitu? Mujizat. Lanjut. Singkat kata lu. Ada tambah dikit-dikitnya gitu. Iya. Biar kita tektoknya enak gitu. Langsung mati dia ya. Oh iya. Benar tektokannya. Jadi emang ya karena mujizat itu, jadi menurut beberapa ulama nggak ada tuh nabi lain langsung dikasih perjalanan ke langit gitu. Hanya Nabi Muhammad aja. Jadi kan mujizat itu kan artinya kespesialan seorang nabi kan. Iya. Ini salah satunya. Iya benar, salah satu mujizat. Jadi insya Allah benar-benar mukjizat ya. Termasuk mukjizat lah. Berarti dengan kita meyakini ini mujizat Allah tuh termasuk dari keimanan kita juga gitu. Ya, jadi yang pasti, jadi mau merayain apa enggak menurut gua terserah. Tapi yang pasti adalah harus meyakini Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi. Yang salah tidak meyakini bahwa Isra Mi'raj itu benar ada, itu yang salah. Kira-kira begitu. Lanjut. Oke teman-teman, mungkin saya udah menampung pertanyaan nih dari teman-teman semua gitu, berdasarkan platform kita yaitu Instagram. Jadi buat pertanyaan pertama langsung aja kali ya, Pertanyaan pertama tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya. keren kudeta Myanmar. Kenapa kita bahas gitu?
makna di balik peristiwa Isra Mi'raj. Makna di balik peristiwa Isra Mi'raj. Oh, yang tadi sempat terputus ya. Iya. Jadi apa Syekh Muhammad Abdul Haq itu memberi beberapa penafsiran atau makna gitu. Sebenarnya Isra Mi'raj ini artinya apa sih bagi kaum muslimin gitu. Nah, salah satunya yang menurut gua bagus banget yaitu adalah dia mengutip sebuah pepatah sufi. Katanya, mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Maksudnya apa? Kan kalau mi'rajnya Nabi kan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Nah, gimana cara kita kan di Sidratul Muntaha Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya kalau seorang mukmin biasa gitu seperti kita yang bukan Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Menurut beliau ya dengan sholat. Makanya beliau mengutip pepatah sufi itu yaitu mi'rajnya orang beriman adalah sholat. Dan itu salah satu maknanya. Beliau menjabarkan beberapa makna. Jadi buat penanya-tanya ya, semuanya tadi udah dijawab ya sama Bang Rifat bahwa maknanya Isra Mi'raj itu bagi kaum kita ya, kaum mukmin ini. Jadi buat ketemu langsung ya sama Allah itu kita dengan sholat ya. Sholat boleh Betul ya? bisa ya. Mohon maaf ya kalau misalkan agak nggak kedengeran suaranya. Nah lanjut. Beneran. Podcast kayaknya gini banget. Lanjut. Oke, lanjut buat pertanyaan yang kedua ya, yang udah kita pilih nih. Apa saja yang disampaikan oleh para nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj? Apa saja yang disampaikan para nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj? Ya. Ya, apa yang disampaikan para nabi nih? Jadi Mungkin ceritanya yang kalau nggak salah nih Bang ya, kan pas Rasul naik ke atas dikasih perintah sholat kan itu bukan 5 waktu dulu nih, banyak kan, terus akhirnya turun dan akhirnya diingatin sama gue lupa nabi siapa itu, mungkin dari peristiwa itunya ya kan yang dibicarakan oleh para nabi, mungkin dari situ. ya, jadi kalau apa riwayat yang sering dipakai oleh ulama untuk menjabarkan cerita Isra Mi'raj itu riwayatnya Sahih Muslim. Nah, di situ sih kalau di riwayat itu langit pertama itu bertemu dengan catatan. Saya bingung lihat ini. Jadi pokoknya bertemu Nabi Adam apa Isa gitu ya. Buka catatan dulu saudara-saudara. Oke. Saya bukan ustadz yang ngapal hidayat yang ngapal kitab-kitab gitu berapa gitu. Saya lihat HP slide keberapa. Harus dipotong kan itu lah 2 hours later. 2 hours later. Iya benar, bisa gitu. Nah, jadi kalau di langit pertama, jadi intinya begini, intinya aja ya. Intinya. Jadi kan Rasul Nanti rujukannya ke riwayat Sahih Muslim, cari di internet. Muslim. Internet. Bertemu dengan Nabi sih, kalau langit pertama bertemu dengan salah satu Nabi gitu ya. Lihat aja di internet siapa nabinya. Dia cuma didoakan kebaikan saja gitu. Kalau di riwayat Sahih Muslimnya gitu. Jadi setiap kali bertemu dengan nabi-nabi di setiap tingkatan langit itu diberi doa kebaikan gitu. Didoakan kebaikan, disambut dan didoakan kebaikan. Bahasanya kalau dalam hadis. Nah, kecuali dengan Nabi Musa di langit ke-6. Dari langit ke-7 dengan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kalau di hadisnya nggak ceritakan interaksi dengan Nabi Ibrahim, tapi di hadis itu ceritakan interaksi dengan Nabi Musa. Jadi kan ketika langit ke-7 kan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha gitu, diberi perintah sholat 50 waktu. Iya, 50 waktu. Turunlah langit ke-6 gitu, bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan, itu kebanyakan, mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Naik lagi, dikurangin 5 jadi 45. Begitu terus sampai akhirnya 5 waktu. Dan di 5 waktu ini Allah ngasih pesan tambahan gitu. Kalau di hadis itu sebutnya hadis qudsi. Jadi hadis yang lafaznya dari Allah, tapi riwayatnya dari Nabi. Nah, lafaz dari Allahnya
intinya yang aneh ingat ada beberapa nasihat, tapi yang aneh ingat itu jika kalau sholat 5 waktu ini setiap waktunya sama dengan 10 kali sholat fardu ini, jadi sama aja kayak 50 waktu gitu. Artinya berarti kuantitinya berkurang tapi kualitasnya tetap sama ya. Iya. Yang awal diperintahkan. Kuantitasnya berkurang tapi kualitasnya tetap sama. Siap. Dan ada satu tambahan lagi dari Allah yang cukup menarik, yaitu di hadis tersebut ketika seorang mukmin, kata Allah berfirman, ketika seorang mukmin berniat untuk melakukan kebaikan maka dihitung 1 pahala, dan ketika melakukannya, ketika kebaikan itu dilakukan dihitung 10 pahala. Nah, tapi ketika seorang mukmin berniat melakukan kejahatan itu tidak dihitung, tapi ketika melakukannya dihitung 1 kejahatan. Jadi semacam keringanan lagi, ada tambahan lagi. ya. Berarti buat teman-teman jangan malu kalau teman punya niat baik doang. Iya, kan? tapi dilakuin lah. Main 10, masa dapat satu. Betul. Kayak itu apa? IPK, kayaknya tipis-tipis yang penting naik lah. Ini gimana sih PK lu? IPK online gimana? Begitulah. Oke, mungkin udah kejawab yang tadi pertanyaan yang tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang unik nih, Man. Apa tuh? Jadi pertanyaan ini dari, kita buka aja namanya, dari saudara Tri. Dia nanya, Triguna. Nggak tahu ya Triguna. Tri Hartanto. Jadi saudara Tri bertanya, kenapa saya rindu Rasulullah? Ditanya dia sendiri lah. Orang dia yang rindu, kok gue yang repot ngasih jawaban. Ya itu apa? Karena emang orang Muslim merindukan Rasulullah itu wajar gitu. Wajar. Kan kita Wajar atau harus nih bang? harus, ya kita kan apa? Dapat kisah-kisah dari Rasulullah SAW, seorang figur yang sangat baik yang perlu diteladani gitu. Nah, kerinduan ini saudara Tri kalau mau rindu bolehlah meneladani sifat-sifat baik Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau alasannya kenapa ya Anda jawab sendiri dong. Saya yang jawab. Bener. Tapi bagus Anda. Bagus. Hanya ya, berarti menyadarkan kita juga ya bahwa kita sebenarnya perlu nih sosok Rasulullah dalam hidup kita gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Makasih saudara Tri yang sudah menanya ya, pertanyaan itu. Tri, nice. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman dakwah atau sobat dakwah, bolehkah kita? Oh ya tadi udah ya. Nih, mungkin kita ulangi pertanyaan. Bolehkah kita merayakan hari Isra Mi'raj dengan meriah? Lalu apa hukumnya? Nah, dia pakai hukum nih sekarang. Nah, apa hukumnya? Berarti harus pakai hukum nih. Kalau masalah hukum menghukum, silakan cari ustadz yang lebih kapabel. Saya mah tidak bisa memberi hukum. Iya Yang kan? penting- yang penting- bukan ulama. Gitu. Yang penting tadi yang benar kata Abang Rifat ya. Iya, yang penting kalian mempercayai Islam itu terjadi. Penting kita mempercayai bahwa hari Isra Mi'raj itu sebenarnya ada gitu. Isra Mi'raj itu Iya. sebenarnya ada. Itu aja udah. Buat Kalau- hari meraya-rayakan itu sebenarnya baik lagi ke dalam diri kalian masing-masing. Iya, silakan berpendapat gitu. Memilih pendapat ulama-ulama. Silakan. Banyak di internet, atau kalian punya bisa datangin ulamanya langsung, silakan, lebih bagus. Kayak lu mau ngomong agak takut gitu. Iya, takut ya. Gak apa-apa. Justru kita harus memperlihatkan bahwa Islam itu berbeda-beda tapi bisa bersama-sama. Saya pilih saya jadi menteri. Jangan, nggak jadi. Ya apa kan mau menggantikan Bapak Trikora? Ya, namanya Pak Trikora ya? Menteri Agama tadi Tri, Jogja Tri, jadi Trikora Anda. Trikora, Tridharma. Tridharma. Tribulan. So asik bener ya kita ya. Ya Allah, ntar konten komedi itu apa resikonya kalau disukain ketawa, kalau nggak disukain dibenci itu. Jadi mohon maaf kalau nggak lucu ya. Iya bener. Jangan benci amat, kita pemula. Kita klarifikasi dulu ya. Iya. Udah kita kenal klarifikasi. Namanya juga mau membangun karir loh. Iya. Kalau ngajarin yang paling baik kita yang paling buruk.
Yonglek. Wah, yo. Banyak musuhnya tapi banyak duitnya juga. Kapitalis. Lanjut. Apa tadi pertanyaan? Anda tadi mau nanya apa nih Bang Rifat? Ya udah gitu aja. Oh, udah itu. Lanjut. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman sekalian. Dari semua perjalanan Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut Bang Rifat nih, yang cerita yang paling kena itu apa gitu? Baru tuh gue tadi tuh mau gue nanyakan itu pas di akhir-akhir segmen gitu kan. Ini menurut lo nih apa yang menurut lo menarik dari kisah Isra Mi'raj gitu? Yang menurut gue menarik ya. Sebenarnya secara keseluruhan menarik gitu. Cuman justru gue yang menarik gue maknanya gitu. Jadi gue kan membaca apa sih makna Isra Mi'raj gitu. Nah, salah satunya adalah yang pendapat dari tadi Muhammad Abdul Haq itu, yang bahwa Mi'rajnya orang beriman adalah sholat, dan dia juga bilang jadi gue lagi nyusun jawaban. Oh iya, siap. Gak nyampe apa yang menarik menurut gua maknanya, jadi bukan kejadiannya yang runtutnya gitu, yang kronologinya, tapi menurut gua apa sih maknanya gitu yang bisa diambil bagi kita gitu. Ya itu tadi, bahwa Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah, kalau dalam pandangan sufi yang dikutip dari pendapatnya Muhammad Abdul Haq, itu adalah pertemuan kita dengan Tuhan gitu. Apa dalam bahasa sufi itu kan, sufi selalu bicara bagaimana seorang bisa mencintai Tuhan sampai dengan bertemu dengan Tuhan gitu kan. Dan ini peristiwa ini salah satu simbolismenya gitu, simbolisme tertinggi bagi orang-orang sufi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj gitu, dalam ranah sufi. Tapi kalau dalam ranah syariat yang pasti adalah ini, itu adalah sholat gitu yang pentingnya. Ya, bahwa di kejadian ini adalah diturunkan perintahnya sholat, betapa urgensi sholat itu sangat penting sehingga perlu Allah menaikkan Nabi Muhammad ke langit ke-7 dulu baru dikasih perintah sholat gitu. Bahkan sampai ada peristiwa bolak-balik itu kan dengan Nabi Musa. Kenapa sih perlu peristiwa-peristiwa seperti itu? Kenapa nggak langsung aja lewat Nabi Jibril gitu kan, kayak biasa gitu kan? Kasih nih perintah sholat gitu. Tapi enggak, ini perlu langsung dulu. Itu untuk menunjukkan secara syariat bahwa sholat itu sangat-sangatlah penting. Secara syariat seperti itu. Kalau secara sufi maknanya pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Tergantung kalian memaknainya sebenarnya. Ini banyak hal menarik yang bisa kalian tarik. Mungkin dari ceritanya Bang Rifat yang tadi itu sebenarnya dari Isra Mi'raj yang kita ceritain dari awal sampai akhir tuh, sebenarnya menurut Bang Rifat ini maknanya teman-teman, maknanya yang paling kena gitu dalam kejadian Isra Mi'raj ini gitu, bagaimana seorang mukmin gitu bertemu gitu dengan Sang Penciptanya, sampai dari langit ke-7 sampai terjadi terbentuknya tadi sholat ya 5 waktu ya. Nah itu teman-teman sekalian. Ya mungkin dari Lukman ada lagi yang mau ditanyakan oleh Bang Rifat? Cukup ya, berarti kita sudahi untuk konten podcast kita, podcastan Poskomi ya. Iya, Podcastan Poskomi kita pada Apa namanya? video kali ini. podcastan Poskomi. Podcastan. Podnya dari sebenarnya podcast. Cuman dipelajarin jadi podcastan. Podcastan. Kesan kan itu kita jadi Pesan kita. apa namanya? Anak-anak LDK kan kelihatannya yang kalau ngobrol agama yang straight banget kan, yang harus gini gitu. Nggak bisa. Jangan. Tetap lagi. Parah ya. Lanjut. Jadi kita podcastan itu kita mau ngasih kesan kalau pembahasan agama tuh bisa santai aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa, nggak harus sama Benar. ustadz juga gitu kan. Sebenarnya sama teman-teman kita yang punya ilmu 1-2 kan juga itu bisa memberikan mereka jalan untuk berdakwah kan, kata Nabi juga. Apa tuh? Apa kata Nabi juga apa?
Sampaikanlah. walaupun satu ayat. Iya gitu. Jadi berarti gitu aja sih tuh. Jadi dari Maripat, apakah ada yang mau ditambahkan lagi buat teman-teman yang nonton video kita? Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, Di YouTube ya? Bener, bener. Ya bener tadi kata Bang Rifat udah di ini ya, dari closing statement juga Bang Rifat tadi sebenarnya. Oke, jadi segitu aja podcastan kita pada video kali ini. Mohon maaf jika kita semua bercandanya masih absurd, masih kurang ya, masih kurang di hati teman-teman semua, gitu, masih belum masuk gitu. Karena kita juga baru memulai podcast kita. Semoga apa yang sudah dijelaskan atau diskusikan kepada teman-teman kita semua atau pada Maripat ini pada video podcast kali ini semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat bagi kami dan kalian gitu yang menonton video kita, video podcast kita. Mungkin segitu aja pada podcastan Poskomi kita pada hari ini. Mungkin buat kritik saran ya, bisa di komen di YouTube atau DM Instagram. Iya. Di mana Instagram? Komen aja nge-head gitu. Kritik. Woi, apa nih? Oh di sini ntar ada. Ada. Dia ditunjukin. Kalau di sini paling di itunya di apa? Kolom section ya. Oh, iya. Kolom section. Ya jangan lupa di like, di komen dan di subscribe supaya channel yang kita bangun ini makin rajin upload ya setiap hari ya. Insyaallah. Terus di share juga dong. Iya Kan di share. bermanfaat. Iya benar. Ya, boleh Insyaallah ya, di-share. bermanfaat. Karena narasumber Rifat jadi bermanfaat. Kalau narasumbernya Lukman jadi Bentar disiapin dulu yang biarnya disiapin dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.